Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الفتاة بأن الله يعز المسلمين ويرحم المسلمين وإلى أرحم أئمة المجتهدين ومقلدهم في الدين والعلماء العاملين والشيخنا في الدين وأستاذ شيخنا وأستاذنا ياسين الفاداني عبد الله الحجي عبد الله الدردو إسماعيل زيني محمد العطاس محمد أدنان محمد عواد حسن مرتضى حسين مرتضى شيخنا وأستاذنا مربينا عبد الرحمن سقاف شيخنا وأستاذنا مربينا عبد الجليل بن إبراهيم وصالحهم وأبره إسماعيل روحي أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا جدتنا وأمامنا وعمتنا وأخوان خالتنا ومن الحقوق علينا من المسلمين والمسلمات ومن أوصانا بدعاء منهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah wa aktafa asarahu wa jahada jihada ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali Atusi qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum bidaraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisatu inni nazartu ila hadzal khalq hum yat'inu ba'duhum bi ba'din wa yal'anu ba'duhum ba'da wa adallu hadza lahu al-hasad. Summa nazartu ila qawlihi ta'ala nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya fataraktul hasada wa jabtanabtul khalqa wa alimtu anna al-qismata inda Allah ta'ala fataraktu adawatal khalqi anni. Sesungguhnya kami melihat bahwasanya manusia saling menghujat satu dengan lain, menghina, saling iri, saling dengki. Kemudian saya memperhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kami telah bagi-bagikan di antara mereka kehidupan mereka dalam kehidupan dunia. Tidak ada seseorang memiliki sesuatu yang dia pada dasarnya hasil keringatnya. Banyaknya keringat, sedikitnya keringat bukan menjadi ukuran. Pinternya seseorang, bodohnya seseorang bukan menjadi ukuran. Karena Allah Ta'ala memang bagi-bagi. Alhamdulillahin a'ta wa in harama hamdan yaliku bihi bad'an wa mukhtatama. Kam ni'matin hamalat fi tayyiha niqaman wa nikmatin hamalat fi tayyiha ni'ama. Alhamdulillah in a'ta wa in harama. Segala puji dan segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi
Ada yang banyakan, ada yang dikitan. Ada yang banyak, ada yang dikitan. Itu adalah kebijakan Allah. Ada orang meded dikasih rezeki banyakan, ada orang soleh dikasih rezeki dikitan. Itu bukan kita punya mau. Alhamdulillah in a'ta wa in harama. Sedikit banyaknya, tetapi kita tidak boleh ngomong. Kenapa? Kalau kita minta rezeki kan maunya banyak, nggak ada yang minta sedikit. Allahumma rizqna rizqan katsira. Ya Allah, berikanlah saya rezeki yang banyak. Tahu-tahu dikasihnya sedikit. Dikit amat ya Allah. Boleh nggak begitu? Ya nggak boleh. Qalilun minka yakfini walakin qaliluka la yuqalu lahu qalilu. Sedikit dari Allah akan cukup, tapi yang sedikit dari Allah tidak boleh dibilang sedikit. Dikit amat ya Allah. Lah kalau sama saudara lagi dapat objek apa, dikasih duitnya sedikit, boleh bilang apa namanya, sekedar kita bercanda, dikit amat duit banyak-banyak. Tapi kalau dari Allah nggak boleh. Karena Allah Ta'ala qasamna bainahum ma'isyatahum. Allah Ta'ala telah bagi apa namanya kehidupan kita ini sampai pada apa namanya akhir ajal kita. Kam ni'matin hamalat fi tayyani qaman. Berapa banyak yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sebuah nikmat tapi di ujungnya ada durinya. Di ujungnya ada durinya. Tapi banyak nikmat apa namanya yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, awalnya ada durinya, tapi pada akhirnya ada nikmatnya. Itu semuanya Allah Ta'ala yang ngasih. Semuanya Allah yang kasih. Narda bima qasamal maula wa naqbaluhu fa innamal adlu fima kana qad hakama. Kita bersyukur kepada Allah dengan apa yang Allah Ta'ala telah bagi, karena keadilan mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bakal dari siapa-siapa. Mau cari pimpinan yang adil bagaimana sih manusia? Mesti ada punya kepentingannya, ya sudah aja itu. Maka kita tidak, keadilan mutlak pasti dari Allah. Bersyukur atas segala nikmat dan lain sebagainya, udah. Wa mal hayatul yahliha siwa qisamin. Kehidupan ini semuanya Allah Ta'ala telah bagi-bagi. Ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini, ada ini. Semuanya itu semuanya tanda-tanda kebesaran Allah. Wa masaidu siwar radhi bima qusima. Yang bahagia yang mana? Wa masaidu, orang yang bahagia adalah yang ridho, yang legowo dengan pemberian Allah. Allah Ta'ala kasih bini kita, ya walaupun udah kurus apa, dia memang dikasih, ya syukur kepada Allah. Begitu. Kalau kurang mah tambahin aja kan, begitu, nggak usah repot-repot. Ya Allah, mana-mana bini udah kurus banget apa, enggak, jangan pakai dihina, udah tambahin aja. Iya, enggak, bukan begitu. Enggak ada masalah. Jadi wa masaidu siwar radhi bima qusima. Yang bahagia, manusia yang bahagia adalah yang legowo dengan pemberian Allah. Alhamdulillah, nggak pakai nanam lagi kita padi, tahu-tahu di depan kita udah ada nasi. Prosesnya banyak, lama, berapa bulan baru bisa jadi beras. Itu alhamdulillah. Maka orang dulu ngajarinnya tuh, satu mata aja nasi jatuh disuruh pungut, karena kerjaannya ini 8 bulan. Dulu kan orang nanam padi 8 bulan sampai ke piring kita, bisa 1 tahun baru sampai. Mandur ini jagain burung apa, gabahnya dijemur, ditumbuk, apa, baru sampai ke piring kita. Nah, kita sembarangan aja sekarang, kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bataraktul hasada,
Maka tidak ada saya tinggalkan bentuk-bentuk iri dan lain sebagainya. Kenapa? Semua ini udah dibagi-bagi Allah. Yang Allah Ta'ala kasih mercy, yang Allah Ta'ala kasih sijang, yang Allah Ta'ala kasih oplet, itu semuanya Allah Ta'ala sudah bagi-bagi. Nggak bakal kita akan sampai kepada mercy gitu, kalau memang jatah kita hanya kijang misalnya. Nggak akan. Wa alimtu anna al-qismata innallah subhanahu wa ta'ala. Kita mestilah yakin betul bahwasanya yang bagi-bagi adalah Allah subhanahu wa ta'ala, yang maha adil. Kelihatannya doang kita bergerak ya, kanan kiri, sono ke pasar sono, kerja sono, ojek sini, tapi pembagiannya itu pasti datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fataraktu adawatal khalqi, maka apalah perlunya kita saling bermusuhan, saling benci, karena semuanya sudah dibagi. Apalagi perjalanan kita, ada yang sudah setengah, ada yang udah tinggal seperempat, ada yang udah tinggal sejengkal. Perjalanan kita di dunia ini ada yang tinggal dikit lagi, ada yang tinggal dikit lagi. Nasiru ilal ajali fi kulli lahzatin wa ayyamuna tutwa wa hunna marahilu. Kita semua dalam perjalanan menuju akhirat, dan kapan saja kita akan sampai ke tujuan kita. Udah dalam perjalanan, yang masih kayak gini sampai yang udah paling tua sudah dalam perjalanan. Karena kita tidak tahu halte akhir kita di mana. Wa ayyamuna tutwa wa hunna marahilu. Nah, hari-hari kita itu digulung, kalau nyalayangan digulung sepanjang-panjangnya juga. Tahu kelihatan udah layangannya, tahu nyungsep udah selesai. Oh, habis sudah. Nah, kemudian nazartu ila hadza al-khalaq, bagha ba'duhum ala ba'din wa yuqatilu ba'duhum ba'dha. Faraja'tu ila qaulillahi azza wa jalla inna syaitana lakum aduwan fattakhizuhu aduwa. Aku melihat manusia bersaing ketat, akhirnya bermusuh-musuhan, padahal yang dicari sumbernya satu, yaitu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dapat banyakan, yang dapat dikitan, yang dapat bini cakepan, yang dapat jelekan, yang gemukan, yang kurusan, semuanya juga udah dikasih, udah dapat satu-satu. Itu semuanya datangnya dari Allah. Siapa yang saya bilang kita yang dapat? Kagak, memang dikasih sama Allah. Ada yang didapat dikasih satu, mana kurus tapi rewelnya bukan main, emang udah nasibnya. Mau dikata bilang apa? Itu kan saya tahu, kalau memang rasanya kurang tambahin, udah selesai. Ya ada cara lain. Saling bermusuhan. Maka aku baca di dalam Al-Quran, katanya inna syaitana lakum aduwwan fattakhizu aduwa. Sesungguhnya setan adalah musuh kamu, maka jadikanlah dalam hidup ini yang kita musuhin cuma setan doang. Yang kita musuhin cuma setan doang. Syaitanul insu, syaitanul jin. Setan aslinya sama setan jadian. Setan jadian. Bagaimana setan jadian? Nah, datang ke rumah kita malam Senin, sore-sore datang, nggak usah ngaji dulu dah kita. Ya, itu setan itu setan. Ya, nggak usah ngaji dulu katanya dah. Nah, itu setan, walaupun pakai biji putih. Walaupun pakai biji putih, yang bilang begitu itu setan. Nah, udah kita ngaji dulu. Nah, itu baru benar. Kan gitu. Kagak kita mau ngaji, dia bilang, nggak usah ngaji dulu dah. Nah, itu kan.
Itu iya, yang itu walaupun pakai biji putih itu, kalau seandainya kata Pak Iwan itu, Pak Iwannya setan itu, dan begitu. Maka jadi apa nih? Fattakhizu adua, musuhin yang begitu. Nggak ada urusan ngaji nggak boleh begitu. Urusan ini nggak boleh begitu. Kita jadikan betul-betul, kita jadikan musuh. Fa'adaituhu wahdah, maka aku jadikan setan adalah pusat emosiku, kemarahanku. Wajtahatu fi akhzi hadri minhu, dan kehati-hatian kita mestilah ekstra pada setan. Tapi bukan setan, kalau ada janda misalnya Pak Iwan, saya sendiri nikahin saya, itu bukan setan, itu mah bukan setan, itu mah boleh lah, rezeki itu mah. Jadi jangan dianggap setan yang begitu. Kalau ngajak selingkuh itu setan, tapi kalau ngajak nikah mah bukan setan, itu utusan Allah itu merezeki. Jadi mesti dibedain lah, kan begitu. Banyak sekarang mas setan bergantayangan di mana-mana. Kalau setan yang jin mah nggak kelihatan di mana-mana, dia dibisikin hati kita. Iwaswisu fi sudurin nas, buat kacau di mana hati kita. Mau ibadat apa ini, mau ada ini dan lain sebagainya. Lianna Allah Ta'ala syahida alaihi annahu aduun li fataraktu adawatal khalqi. Maka setan, Allah Ta'ala bilang setan adalah musuh kamu, maka saya tidak akan pernah mau bermusuhan kepada manusia. Hanya satu, yaitu setan. Namun setan itu ada dua, ada setan manusia, ada setan bangsa manusia, ada setan bangsa jin. Kalau jin kita nggak lihat, tapi setan manusia banyak. Setan manusia As-sabiyatu nazartu ila hadzal khalqi fara'aitu kulla wahidin minhum yatlubu hadhihi al-kisrah fabazala fiha nafsahu wa yadkhulu fi ma la yahillu lahu. Thumma nazartu ila qauli ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Kemudian aku melihat kepada manusia, semua saling berebut alasannya cari makan. Alasannya cari makan ya 2 liter juga beres, tapi kagak. 1 karung kayak dapat kurang, 3 karung kurang, 5 karung, 1 mobil kurang. Nggak pernah ada cukupnya. Kalau yang kita tidak rem, tidak akan ada pernah cukup. Ya maka dibatasin oleh agama. Punya bini 1, tambah 1 lagi, tambah 1 lagi, sama udah 4 menambah lagi. Itu bandot namanya. Ada batasnya. Ada batasnya, dibatasi. Kemudian aku melihat kepada firman Allah Subhanahu wa taala, dan kalau yang semacam berebut semacam itu, saingan begitu ya langkah-langkah haram pun kita lakukan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha." Apa saja makhluk yang bergerak di atas bumi ini, Allah Taala kasih rezekinya. Apa saja yang bergerak di atas bumi, apalagi si kita. Kunyuk di hutan, gitu ya. Babi di hutan, Allah Subhanahu wa taala kasih. Mustahil Allah Subhanahu wa taala ciptakan, tapi Allah Taala tidak jamin. Enggak bisa. Dari mana dia mau makan? Allah Taala yang jamin. Yarzuqu man syaa wa sa'ahrama wa rizqu ma yanfa wa lahu muharrama in kanatil arzaqu tahti aral juha halakna izan min jalihin al bahaimu. Kalaulah rezeki terbatas kepada orang yang pintar-pintar aja, maka binatang-binatang yang bodoh itu enggak akan dapat rezeki.
Kalaulah rezeki ya Allah Subhanahu wa taala kasih kepada makhluk, kepada manusia yang pinter-pinter doang, yang bodoh makan apa? Enggak, sebodoh kayak apapun Allah taala kasih. Sebodoh apapun Allah taala kasih, jelek apapun Allah taala kasih. Laqad ja'at fiha al-butunul anbiya'i karamatan wa laqad sabiat fiha butunul bahaimi. Binatang-binatang keboa pada hutan pada makan, tetapi Nabi perutnya kelaparan. Itulah biasa. Laqad ja'at fiha Waqad sabiat fiha butunul bahaimi waqad ja'at fiha butunul anbiya'i karamatan. Nabi para sahabat diganjal batu perutnya saking laparnya, enggak ada yang dimakan. Tapi binatang pada kenyang. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah taala zalim? Enggak. Wasbuhu bizalimi istahala kadzalahu ayyulimal atfala wasbuhu bizalimi istahala. Allah Subhanahu wa taala bisa menyakitkan orang baik, bisa menyakitkan orang yang tidak berdosa. Kalau bahasa kitanya tega amat ya Allah Subhanahu wa taala. Enggak, Allah taala mustahil. Dia Allah taala berlaku itu pada makhluk, pada punya. Ini HP kita mau banting, punya kita enggak ada masalah. Karena punya hak punya kita, walaupun sifatnya masih titipan, kita bantingnya juga, kita beli lagi yang baru, enggak ada masalah. Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kasih gempa di sini bagaimana? Enggak, bukan apa. Allah taala melakukan itu pada milik mutlaknya. Enggak ada zalimnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak wajib membalas kebaikan kita dengan kebaikan. Allah taala punya dia, terserah. Wa qawluhum inna salaha wajibun alaihi zurun bal ma alaihi wajibu. Kata mereka bahwasannya Allah taala wajib berbuat baik, tidak, omong kosong, enggak ada. Allah Subhanahu wa taala in hakama fa bi adlihi, maka Allah bila Allah taala memberikan keputusan maka dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Fa'alimtu inni wahidun min hadhi dawab, maka aku tahu dengan firman Allah min dabatin, makhluk yang bergerak di bumi ini Allah taala jamin rezekinya. Kita termasuk enggak? Iya termasuk. Yang bergerak di bumi ini mau kafir mau apa. Kalau seandainya kata apa nih orang mukmin doang yang apa nih yang bisa makan, orang kafir kagak, enggak ada yang kafir. In kanatid dunya daron li muhsinin lam yabqa izan ma'asun li zalimi. Kalaulah dunia ini tempat untuk orang-orang baik aja, untuk orang beriman aja, lah orang-orang Kristen, orang kafir, orang segala Konghucu enggak pernah makan. Enggak. Allah taala yang ciptakan, Allah taala kasih. Kadang-kadang kayaan dia. Kadang-kadang bajakan kekayaan dia. Jadi karena mestilah kita beriman nanti semuanya akan kasih rezeki. Enggak, yang kafir kayak apapun di Allah taala kasih, karena makhluk Allah, karena ciptaan Allah, dia yang bertanggung jawab. In kanatid dunya daron li muhsinin lam yabqa izan ma'asun li zalimi. Kalaulah dunia ini, kehidupan ini tempat orang yang baik-baik saja, ini saya manusia brengsek nggak ada punya tempat. Allah Subhanahu wa taala jadikan ini adalah tempat untuk semuanya. Disitulah ada saling terikat. Dia membutuhkan ini, dia membutuhkan ini, dia perlu ini, dia perlu ini, dan lain sebagainya. Sakhara ba'dhum 'ala ba'd. Fa'alimtu, maka aku ketahui bahwasanya aku adalah salah satu daripada makhluk yang bergerak di atas bumi ini. Wa 'alallahi rizquha. Siapa saja yang bergerak di muka bumi ini Allah taala kasih rezeki. Faman sagaltu bima lillahi taala alayya wa taraktu bimali indahu, maka aku sibukkan diriku dengan hal sesuatu yang mesti memang aku kerjakan, yang sudah dijamin. Sudah, kita tidak sudah utak-atik, tinggal kalau ayam nyeker aja udah, ya, timbang nyeker aja kan dapat. Ini bukan kita artinya untuk meninggalkan dunia, enggak, cari. Kalau memang bagian bisa jadi konglomerat, alhamdulillah. Itu.
Bukan untuk membatasi kita aktivitas bagaimana kita untuk jadi orang kaya, apalagi yang masih muda. Bukan. Ketahuilah bahwasanya kekayaan itu pasti datangnya dari Allah. Kita jalan dikasihlah otak, dikasihlah pandangan, pelihatan, peluang-peluang bisnis. Nah, dia coba akan sampai kepada. Kalau ya memang kagak nasibnya. Lah dari masih muda apa tua, emang rezekinya segayung pucung ya segitu. As-saminatu nazartu ila hadzal khalq fara'aitum kullahum mutawakkilina ala makhluqin hadza ala dhai'atihi wa hadza ala tijaratihi wa hadza ala sana'ati fa hadza ala sihhati badanihi wa kullu makhluqin mutawakkilun ala makhluqin mithlah faraja'tu ila qauli ta'ala wa may yatawakkalallahu fa huwa hasbuh. Kemudian aku melihat kepada manusia secara utuh, full dari kanan kiri semuanya. Maka aku melihat mereka bahwasanya kebanyakan manusia sangat menggantungkan kehidupannya kepada manusia. Manusia kita mah bagaimana, lurahnya bagaimana, camatnya bagaimana, bupatinya bagaimana, gubernurnya bagaimana, presidennya. Waduh, sejak kapan kita diimpanin nama presiden? Sejak kapan? Sejak kapan kita dikasih rezeki? Dikasih rezeki oleh Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan? Tidak ada. Yang ngasih kita Allah. Taikin harga beras sampai 50.000 1 liter pun nggak pengaruh dengan keimanan kita. Kita hanya disuruh menghamba, suruh sujud, suruh ibadat. Yang jamin Allah. Kenapa kita ragu-ragu? Biarin tuh beras. Bensin di 100.000 1 liter, nggak ada masalah. Lah ini kagak baru dibangtekin udah pada ribut. Waduh, nggak punya Tuhan, nggak pada yakin kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada seorang ulama ngadu, seorang masyarakat ngadu kepada ulama, Pak Kiai, katanya beras ini udah mahal, katanya udah 10.000 katanya 1 liter. Emang kenapa? Walaupun 1 bijinya 10.000, bukan 1 liter, 1 biji beras 10.000, katanya nggak ada pengaruhnya. Karena yang jamin kita adalah yang menciptakan alam semuanya, yang berkata kun fayakun. Kenapa kita repot? Yang kita disuruh adalah suruh taat, suruh ibadat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Suruh ruku, suruh sujud, suruh berdoa, suruh minta kepada Allah. Wa idza bakaita bi jawfil laili mubtahilan fa bis sabahi bi iznillahi tabtasimu wa idza atatka juyusal hammi ghaziyatan fa bis salati 'alal muhtari tanhazimu. Kita banyak punya senjata, banyak punya alat nih. Kalau sudah kepepet banget, sudah kepepet pemat udah kagak ada apa-apa, ya sudah nangis pada waktu malam, pagi-pagi pun udah bisa senyum. Nah, kita punya Allah As-Sami'ul Basir, yang maha mendengar, yang maha melihat. Kita kagak kesebutan yang kita salahin saudara, punya saudara ya pelit banget kayak gitu, bukan. Nah, ada Allah. Ada Allah. Bangun malam, ya Allah, ya wah, besok pagi juga udah lebar senyumnya. Ada punya saudara kaya sedikit, minta ngomel, sebulan kita dapat diomelin, ya jangan, manusia. Tapi mintalah kepada Allah. Wa iza baqaita bi jawfil laili mubtasiman fa bis sabahi bi iznillahi na'am tabtasimu. Kalaulah ada problem, ada apa pada malam hari, bangun malam nangis, nah pagi-pagi udah lebar senyum kita. Makhluk mutawakkilun ala makhlukin. Kita sangat bertanggung jawab kepada bos kita dalam hidup ini. Ya Allah, kalau dianuin maka bosnya apa aja punya mau kita turutin. Wa ala dhai'atihi, ada sedikit lahan sawah kita tanamin dan sebagainya. Ya kalau lah sawah ini panen bisa, kalau kagak bagaimana?
senantiasa pikirannya ke sana. Kemudian wahazala tijaratihi, ini dengan warungnya, dengan kedainya, dengan bisnisnya, ini dengan kerajinannya, bikin besek, sekarang udah kagak laku besek, apa yang mau dikerjain, makan apa kita, waduh. Maka dulu ada seorang pengangguran datang kepada Imam Ibnu Mubarak, minta saran, Pak, saya rasanya susah banget ini nih hidup di Pondok Gede, gitu kan. Ayo sudah, kamu berangkat aja ke sana, ke Lampung, tenaga masih muda, baik ke Lampung atau ke Kalimantan, gitu. Nah terus Pak, bagaimana di sana kehidupan saya, makan apa, katanya. Oh, ini yang rusak kalau gitu bukan bukan pikiran kamu, tapi iman kamu yang sudah rusak. Lu mau di dalam batu juga Allah Ta'ala kasih rezeki, apalagi masih ada orang. Maka wailun laka, celaka kamu, kata. Yang rusak ini bukannya pikiran kamu, bukan sekedar pikiran, tetapi iman kamu yang sudah rusak. Lah di sana katanya makan apa? Di dalam batu juga Allah Ta'ala umpetin kita, Allah Ta'ala kasih rezeki. Maka yarzukuna, Allah yarzukuna kama yarzuku an-namlata sauda fi lailati zalma ala hajaris sama. Allah Ta'ala kasih rezeki kita sebagaimana Allah Ta'ala kasih semut yang hitam di malam yang gelap di antara bebatuan yang gede. Kelihatan gak sama kita? Habis juga dicari gak ketemu, tapi Allah akan kasih rezekinya. Begitulah. Jadi jangan nanti kita sana makan apa, nanti bagaimana, itu mau yang rusak imannya sudah. Maka yang perlu diperbaiki adalah keimanan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam wa ilmuhu atam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.